Penjelasan. Dua kakak beradik ini berada di dalam kamar yang ditempati Zelin. Duduk berdampingan di sofa, menatap tubuh perempuan yang tergolek tak sadarkan diri di ranjang. Setelah pingsan, Milan membopong tubuh Zelin ke kamar. Milan masih tertegun setelah mengetahui kenyataan betapa besar kesalahan dan kebohongan yang dilakukan perempuan itu padanya. Hubungan cinta selama 3 tahun tak ada artinya, tak menjamin kesetiaan. Iya, dia tidak hadir di hari pernikahan karena dia hamil. Jelas Chelsea memecah keheningan di antara mereka, membuka rahasia yang selama ini dia simpan. Arah pandang Milan beralih menatap adiknya. Tatapannya menyiratkan penjelasan. Chelsea menarik nafas berat sebelum menjelaskan semua kepada kakaknya. Hari itu, sebelum hari pernikahan, aku menemani Zelin mencoba gaun pengantin. Tapi saat di tempat itu dia pingsan. Aku pun panik, lalu membawanya ke dokter. Jelas Chelsea mengingat semua kembali kenangan akan tentang Zelin, pangkal awal dari permasalahan yang tercipta. Aku mengira dia hanya kelelahan dan stres mendekati hari pernikahannya. Tapi ternyata aku salah. Saat dokter memeriksanya, dia mengatakan Zelin telah hamil. Ungkap Chelsea, kejadian saat itu. Awal kebohongan Zelin. Milan menghela nafas berat, menatap marah pada Zelin yang masih menutup matanya. Chelsea pun melanjutkan ceritanya. Aku sangat terkejut mendengar dia hamil. Aku teringat saat kita berbicara di studio foto. Saat aku bertanya tentang Gurawan Vino, apa dia mual karena hamil. Tapi kakak menyangkal dan mengatakan tidak pernah melakukan itu padanya. Karena kakak tidak akan melakukan itu sebelum pernikahan. Papar Chelsea. Milan semakin geram, tangannya terkepal erat. Rasa marah, kecewa, terhianati berkecambuk di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Zelin yang ia kira gadis baik-baik melakukan itu padanya. Chelsea kembali melanjutkan kalimatnya. Di saat itulah aku tahu jika Zelin telah mengkhianati kakak. Aku pun menyuruhnya untuk tidak melanjutkan pernikahan ini. Tatapan Milan menyalang marah. Mengapa kau tidak memberitahuku? Mengapa kau merahasiakannya? Hardik Milan sungguh kesal. Karena Zelin memohon padaku untuk merahasiakan semuanya. Dan aku juga takut. Rasa cinta kakak akan membuat kakak buta lalu menerima keadaannya. Aku tidak mau itu. Tekan gadis cantik ini. Milan mendengus, tersenyum miring. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan menerima pengkhianat. Dengus Milan. Menerima pengkhianat? Oh, itu adalah kebohongan. Logika Milan masih berjalan. Dia tidak mungkin hidup dengan perempuan yang bermain dengan lelaki lain hingga hamil. Lalu, mengapa kau menyembunyikan dia di sini? Gadis cantik ini menatap ke arah Zelin. Karena dia adalah seorang model terkenal. Karirnya akan hancur setelah orang tahu dia hamil di luar nikah dengan laki-laki lain, bukan Milan Kalingga. Karena itu aku menolongnya. Aku menyuruhnya tinggal di sini agar tidak akan ada yang tahu. Aku menyembunyikannya di tempat ini hingga setelah dia melakukan persalinan. Milan terdiam dengan perasaan penuh amarah. Ingin rasanya dia meluapkan amarahnya pada perempuan yang berbaring di ranjang itu. Suasana hening. Terdiam dengan pikiran masing-masing. Dan pernikahan kakak dengan Nara itu di luar kuasaku. Kini Chelsea beralih menjelaskan pernikahan Milan dan Nara, meluruskan pemikiran salah kakaknya. Milan menatap Chelsea lekat. Jantungnya berdetak kencang. Apa? Pernikahannya dengan Nara tidak terencana. Saat itu, tahu Zelin hamil, aku tidak peduli pernikahan itu batal. Tapi aku tidak berpikir jauh. Jika pernikahan ini tidak terlaksana, ternyata akan berdampak buruk. Kesehatan mama yang menurun, rasa malu keluarga, nama baik, harga diri, semua akan tercoreng. Itu yang akan terjadi jika pernikahan tidak jadi terlaksana. Jelas Chelsea. Lalu, di saat terakhir, aku memohon pada Nara menikah dengan kakak untuk menjadi pengantin pengganti, menyelamatkan keluarga kita. Milan tertegun. Tubuhnya seketika merosot lemah. Adiknya yang memohon pada Nara. Jadi dia. Suara Milan menggantung.
Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya menolong keluarga kita. Demi menyelamatkan kehormatan keluarga kita, dia mengorbankan dirinya. Jelas Chelsea. Hanya menolong keluarga kita. Jantung Milan seketika bergemuruh hebat. Ternyata selama ini Nara menikah dengannya hanya karena menyelamatkannya dari malu. Bukan karena keinginan perempuan itu. Apalagi karena harta. Ternyata selama ini dia salah besar. Oh, seketika kenangannya berputar. Mengingat bagaimana perlakuannya pada gadis berkacamata itu. Di awal pernikahan, dia selalu menuduh jika Nara menikah dengannya hanya karena uang dan kenyamanan menjadi istri Milan Kalinga. Sikap dingin dan ketus yang selalu dia berikan. Aku tidak akan pernah menerima perempuan kampung dan norak sepertimu. Kau hanya ingin memiliki kenyamanan menjadi istri Milan Kalinga. Kenangan Milan di awal pernikahan itu dengan Nara. Bagaimana sikapnya? Astaga, sungguh tak pantas dia lakukan pada gadis yang telah tulus menolongnya. Milan mengusap wajahnya kasar. Hatinya diterjang rasa bersalah. Dadanya seakan teremas kuat. Setelah pernikahan kakak dan Nara, aku yang mengatakan ini hanya sementara. Menjadi egois, aku menyuruhnya bertahan dengan kakak, walau sikap kakak dingin padanya. Karena aku yakin, kakak gak akan pernah menemukan perempuan sebaik dan setulus dia. Air mata Chelsea mulai menganak. Mbak Sungai mengingat bagaimana pengorbanan sahabatnya itu. Iya, aku bahkan mengabaikan perasaan Vino yang sangat mencintai Nara. Karena aku yakin kakak akan sangat beruntung memiliki istri seperti Nara. Kakak mendapatkan perempuan yang tepat. Lelehan air mata Chelsea turun. Rasa bersalah pada Vino semakin mendesak dada. Jadi tuduhanku, lirih Milan, itu semua tidak benar. Sela Chelsea. Nara menikah murni karena aku memohon padanya menolong keluarga kita. Vino maupun Nara tidak ada yang tahu tentang Zelin. Aku merahasiakan semuanya. Deg. Tubuh Milan bak tersengat listrik jutaan volt. Oh Tuhan, ternyata dia salah. Tatapan Milan kosong. Tubuhnya lunglai. Perasaannya terbelenggu. Rasa bersalah pada istrinya. Mengingat apa yang telah dia lakukan pada perempuan tulus itu. Memorinya berputar. Ternyata benar dugaanku. Selama ini kau telah bekerja sama dengan sahabatmu itu. Dan kau pasti tahu juga kan, jika selama ini saya menyembunyikan Zelin di Paris. Kau menggunakan cara licik agar bisa menikah denganku. Memanfaatkan sahabatmu itu untuk menjadi bagian keluarga Kalinga. Aku kira kau perempuan yang polos. Ternyata itu hanya kedok untuk mendapatkan simpatiku. Kau tidak lebih dari perempuan penipu. Tuduhan, makian, hinaan, semua telah dia berikan pada perempuan itu. Kepala Milan seakan ingin pecah saat mengingat semua kata-kata yang diucapkannya pada Nara. Ia meremas kuat rambut di kepalanya, meluapkan rasa bersalahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Batin Milan. Sungguh dia bodoh dan mengutuk dirinya. Mengapa dia mengatakan itu pada Nara? Dia telah memaki dan menghina istrinya. Perempuan yang telah menolongnya dengan tulus dan tidak tahu apa-apa. Betapa brengseknya dia. Aku telah menuduhnya, menghinanya, rancaunya. Oh, perasaan istrinya itu pasti porak-poranda, sangat terluka karena tuduhannya. Maafkan aku. Batin Milan dengan perasaan sesak penuh penyesalan. Bayangan air mata Nara yang mengalir di pipi serta isakannya masih melekat jelas di ingatannya. Betapa sakitnya luka yang ia toreh pada perempuan itu selama menikah. Dia selalu menyakiti hati istrinya itu dengan sikapnya. Maafkan aku. Gumam Milan.